Salam kreatif di Hari Film Nasional di tanggal 30 Maret 2024 ini. Saya bertemu dengan seorang aktris dan seorang psikolog ya. Saya lebih banyak guru, Pak. Saya dosen. Oh, dosen ya, dosen lebih pada ilmuwan ya, psikologi UI. Saya juga lulusan UI FIB. Ini senang sekali ketemu sama artis senior dan sekaligus saya kepengen menanyakan makna, Bu. Kira-kira 74 tahun Hari Film Nasional itu menurut Ibu maknanya apa, Bu? Maknanya dalam arti sudah begitu jauh ya umurnya ya. 74 tahun. Saya umur 75 tahun, jadi cuma beda setahun. Beda setahun dari lahirnya. Tapi saya menjadi saksi sejak film Misbar sampai sekarang ya, yang digital ini. Nah, menurut saya pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Bersyukur. Bersyukur. Kalau ada kalimat, katanya ada fatwa yang mengatakan ada sebentar ya, fatwa yang mengatakan bahwa kata adalah doa. Ya, itu gitu benar. Ya. Kata adalah doa. Nah, itu fatwa di agama. Nah, saya harus bersyukur bahwa bersyukurlah kita bahwa kita sudah sampai 74 tahun dan terus terang aja saya mengamati kok perkembangannya luar biasa. Memang dibantu oleh kemajuan digital, teknologi ya, gitu ya. Tapi tetap saja ada hal-hal lain. Kalau dulu kita kan selalu bertanya-tanya, kenapa sih kok begini, kenapa kok logikanya nggak nyampe gitu ya. Tapi sekarang tuh semua sudah makin lama makin covery ya, bisa dibantu gitu. Cuman satu lagi, film Indonesia itu menurut saya akan lebih bagus lagi kalau semuanya ada sebagai professionals. Oh, profesional. Dalam arti aktor, aktris juga yang betul-betul profesional. Jadi bukan hanya sekedar bermodal, kalau istilahnya Teguh Karya, jangan cuma bermodal tampang loh. Tampang doang. Gitu. Lo mau ngomong apa? Lo mau kemana? Itu harus dari sini bicara. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjadi profesional? Saya sangat percaya sama bakat. Jadi setiap orang tuh punya bakat yang dikaruniai sama Tuhan, gitu. Dan kemudian bakat itu adalah tugas kita sebagai manusia adalah menggali, menemukan, mengasah bakat itu, memeliharanya, memupuknya sampai dia bersinar dan insya Allah sinarnya bisa bermakna positif baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, insya Allah bagi negara, insya Allah bagi dunia. Nah, percayalah, konon katanya para ahli-ahli psikologi lintas budaya, orang yang meninggalnya dengan tersenyum itu ternyata sudah sampai ke tingkatan Maslow yang kelima. Maslow yang kelima apa itu, Bu? Yaitu adalah sudah aktualisasi diri. Jadi dia sudah bermakna bagi dirinya dan untuk lingkungannya. Luar biasa. Begitu. Ada beberapa isu, jadi Pak Ibu Nini Elkarim, ini ada beberapa isu tadi yang keluar di saat kita diskusi tadi, baik oleh Mas Menteri maupun oleh Ibu Ketua, masalah kesejahteraan aktor. Itu mengenai apakah jaminan hidup masa tua, terus kemudian mengenai perpajakan, pembajakan, terus kemudian aktor masih dilihat sebagai buruh, bukan sebagai profesi. Itu bagaimana itu, Bu, menurut Ibu? Saya pikir adalah memang tugasnya organisasi itu untuk mengisi yang begitu-begitu itu. Bahwa setiap manusia itu, saya kembali lagi Maslow ya. Pertama, kebutuhannya adalah kebutuhan fisik, makan, minum, tidur, seks. Kedua, kebutuhan akan, kedua, kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman tuh macam-macam, ya kan? Terus kebutuhan ketiga adalah kebutuhan sosial. We need others and we need to be needed by others, ya kan? Terus keempat, kebutuhan akan self esteem. Wah, mendapat pangkat, mendapat ini, gitu, posisi. Nah, biasanya orang berhenti di sini.
Padahal kalau cuma berhenti di sini, konon katanya si ini seperti sumur tanpa dasar, nggak akan bisa. Terus saja. Betul, Udah punya mobil ini, pengen ini gitu ya. Yang bisa menutup ini semua apa? Pemenuhan kebutuhan kelima, yaitu gitu. Kalau dia bisa menemukan dirinya, makna diriku ini bagi diriku dan bagi lingkunganku tuh apa, maka dia akan meninggal dengan tersenyum karena sudah lega, bermakna untuk orang lain, bermakna untuk diri, bermakna untuk keluarga, lain. bermakna untuk untuk masyarakat, insya Allah bangsa, insya Allah dunia. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang Iya, lain. ternyata begitu. Ternyata begitu gitu. Dalam hal yang kecil saja, gitu, dan orang itu akan sampai pada titik kebahagiaan. Saya punya pengalaman ya, ada tukang kebunnya kakak saya. Dia sangat mencintai sebagai tukang kebun ini, gitu ya. Dan kakak saya itu terkenal galak, gitu kan. Terus sudah itu satu kali kakak saya bilang begini, coba ya kamu pindahkan ini ke situ. Tidak bisa nih. Ini tidak boleh dipindah-pindah. Ini tanahnya ini. Dan kakak saya yang galak itu jadi oke. Jadi dia sangat menguasai bidangnya. Nah, dan dia pasti meninggal dengan tersenyum. Paham maksud saya? Iya. Jadi orang yang betul-betul, biasanya kalau kita punya bakat, kita tekuni, kita gali, kita temui dan kita tekuni, biasanya kita bahagia karena kita melakoninya dengan penuh hati. passion. Iya, passion. Oke, mungkin last word. Maaf ya. Last word mengenai harapan terhadap film Indonesia ke depan. Harapan saya semua pekerja film Indonesia ini dengan interest masyarakat, animo masyarakat yang begitu besar, itu semua pekerja filmnya itu benar-benar melakoni profesinya dengan sepenuh hati, gitu, sepenuh hati, sehingga dia akan bahagia dan dia akan membahagiakan juga orang lain. Saya kira ini kata kunci dari Nini El Karim, yakni melakukan sesuatu dengan bahagia. Dengan demikian Anda akan membahagiakan orang lain. Ya, dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Karena itu adalah passion kita. Gitu. Luar biasa. Nini El Karim di Bakudapa, channel YouTube Musik Itu Politik. Terima kasih. Musik Itu Politik ya.